Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila al-fudalatin fi adabi hamlatil Imam Muhyiddin bin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila jami'i masyayikhina fi ma'hadina hadrat masyayikhina Syu'ari Muhammad Ma'sum bin Ali punya khairi Hashim punya Jamilah Waqi Nur Aziz punya Marfu'an Tuhan Habib wa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina fi hadzal ma'ad wa fi hadhihi al-madrasah wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa jami'i usulihim wa masyayikhihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Mohon maaf terlambat karena ini tadi rutinan ngaji yang Ahad Pahing itu loh. Kemarin kan ngaji tanggal 13 itu kan mundur dari jadwal. Karena pas liburan saya pas nggak kesini, jadi sana mundur sehingga hari ini pas Ahad Pahing. Tadi saya sebelum ngaji sudah dibisiki sama takmirnya, nanti ngawasi nunggu selesainya itu nunggu konsumsi datang. Saya tak delok jam 5:15 konsumsi kak teko-teko. Akhirnya baru datang sudah 5:30 kurang. Akhirnya baru selesai. Ngapunten nggih. Tapi hebatnya nyampe sini masih jam 5 kurang. Itu kan ternyata waktu itu seperti dilipat begitu. Mestinya kan sudah jam berapa ini? 6:30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Innallaha azza wa jalla qala itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiya mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhu terhadap Abi Hurairah. Abi Hurairah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh, innallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla, innallaha sesungguhnya Allah azza hali moho luhur sapa Allah, wa jallalan moho agung sapa Allah, iku qala berfirman, qala dawuh. Jadi kalau Rasulullah bersabda dimulai dengan ungkapan innallaha qol atau innallaha ta'ala yaqul, itu namanya hadis apa? Hadis qudsi. Jadi kalau Rasulullah bersabda terus isinya ada qalallahu ta'ala tapi itu bukan Quran, maka itu namanya hadis qudsi. Innallaha azza wa jalla qala man utawi sapane wong, man utawi barang siapa, man utawi barang siapa. Ini yang belum punya kitab berapa orang yang di LKSA?
1, 2, 3. Sing baru niki 3 niki. Oh. Kalau yang di asrama Kiai Maksum Ali, Hufat sudah punya semua. Beli apa? Hadiah? Oh, beli di mana? Di Media Ilmu. Kalau yang ke Media Ilmu, sampean cari informasi kapan tanggal lahirnya yang punya Media Ilmu. Nanti pas ulang tahunnya itu sampean tanya, Bu, jenengan apa ndak pengen bagi-bagi hadiah tasyakuran? Apa itu kitab At-Tibyan? Siapa tahu dapat gratis. Tapi ya janganlah, ojo golek gratisan sih. Guyon ya. Di Media Ilmu ya. Man utawi barang siapa adza menyakiti sopeman, adza menyakiti sopeman li milikku waliyan ing kekasihku, ai adza waliyan li, barang siapa yang menyakiti kekasihku, kekasih milikku, kata Allah. Faqad adzantu, mongko teman-teman mendeklarasikan atau mengumandangkan sopo saya, kata Allah. Faqad adzantu, maka mengumandangkan sopo ingsun hu ing man adza tadi bil harbi kelawan perang, maksudnya permusuhan. Bil harbi kelawan perang. Jadi maksudnya begini, Rek. Saya tak teruskan sih. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Wali-wali Allah, wali itu maknanya kekasih. Wali itu ada tingkatan-tingkatannya, Rek. Tapi ada makna wali itu yang secara umum, ada wali itu yang makna secara khusus. Nah, secara umum, sampean baca di juz 3 lembar pertama dibalik, apa atasnya itu bunyinya? Allahu waliyul ladzina amanu. Sampai situ ya. Kan lanjutannya walladzina kafaru awliya'uhumut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Sebaliknya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali bagi orang-orang beriman. Berarti orang beriman itu termasuk kekasihnya Allah. Ya, orang beriman itu menjadikan Allah sebagai kekasih. Jadi dua arah. Faham? Makanya kekasih yang paling utama itu Allah. Pernah ada kisah, kalau tidak salah ini dikisahkan di dalam kitab Ihya, karya Imam Al-Ghazali. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu didatangi oleh Israel. Nabi Ibrahim, sampai ini sudah waktunya. Kalau yang mendatangi Israel berarti kaitannya dengan apa? Kematian. Hei Ibrahim, sampai ini sudah waktunya diwafatkan, meninggal. Apa jawab Nabi Ibrahim? Loh, masa kekasih mewafatkan kekasihnya? Akhirnya Israel mengganti, redaksinya diganti begini. Ibrahim, engkau akan dipertemukan dengan kekasihmu. Oh, jadi siap. Paham bedanya ya? Makanya orang meninggal itu kalau dia orang beriman yang baik, itu dia siap. Karena meninggal itu menjadi roha. Roha itu peristirahatan
dari segala jerih payah, segala yang menyusahkan di dunia ini menuju pada Allah. Orang takut mati itu karena kita merasa amal kita tidak pernah maksimal dan kita tidak pernah berusaha untuk maksimal. Sholat yus ala kadarnya, ngaji yus ala kadarnya. Padahal ulama-ulama sufi, ada namanya Jalaluddin Ar-Rumi, itu ketika wafat, menjelang wafat, santri-santri itu nangis, merasa kehilangan. Dimarahi sama beliau, ngapain kamu nangis? Justru inilah malam pengantin yang saya tunggu-tunggu ketika saya bertemu dengan kekasih yang luar biasa. Maka para ulama nulis banyak buku, banyak kitab terkait dengan menghadapi kematian. Imam Ghazali nulis. Jadi bagaimana menghadapi kematian itu yang indah. Tapi nek wong awam, kematian itu begitu menakutkan karena tadi itu tidak pernah serius. Dan sekarang pilihannya kan begini. Apakah kalau orang tidak serius ibadahnya, amalnya tidak pernah serius, apakah dia bebas tidak pernah mati? Tidak mungkin. Karena kematiannya adalah satu yang hak. Paham ya? Berarti kan logikanya harus begini. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, maka apa yang sudah kita persiapkan itu harus jadi tanda tanya besar bagi diri kita. Dan kematian tidak harus nunggu. Saya kan masih kelas 1 sanawiyah, cik suwe mati nih. Lu cari sopo? Ada nggak murid yang lebih dulu wafatnya dibanding gurunya? Banyak. Liburan, sakit, tiba-tiba ada berita dijemput Israel. Iya. Sama wedi. Oh enggak, siap berarti. Lo enggak juga. Jadi ditanya sama yang takut, enggak. Berarti siap, enggak juga. Kan begitu. Wes. Apakah santri lama itu mesti meninggalnya lebih dulu dibanding santri baru? Ya enggak juga. Santri baru bisa. Makanya yang baru hati-hati. Yang lama lebih hati-hati lagi gitu loh. Jadi kalau yang muda disuruh hati-hati, sing tuwek luwe hati-hati. Kematian tuh enggak ada yang tahu kapan. Sama kayak jodoh. Jodoh itu gak podo tekoni. Ono sing diarep-arep, saya harus menikah di usia 20 tahun, tiba sampai 28 gak teko-teko jodohnya. Setiap orang itu ada ujiannya masing. Biasanya orang perempuan itu kalau sudah 25 ke atas, belum ada calon, jodohnya belum datang, itu mau datang ke acara halal bihalal, ketemu keluarga, itu rodok males karena takut ditanya. Kok gandang-dang kapan? Lah wong jodoh kok ditakokno gak ndang-ndang kapan? Itu soal urusan pangeran itu. Nanti kalau sampean ditanya begitu, umpama ada ya, suatu ketika nanti yang tanya itu sudah sepuh, sampean balas tanya. Sampean kok tanya saya kapan? Lah sampean kapan? Lah apa nih kapan? Kan begitu. Lah sampean kapan? Wis tuh kok kandang budal tapi jangan begitu. Enggak ini guyon ya. Nanti dipraktekkan beneran lah repot nanti. Begitu. Kembali ke wali tadi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan orang-orang beriman yang asalnya dulu sebelum iman itu dalam kondisi dhulumat. Dhulumat itu kegelapan, tidak ngerti agama. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk dari Allah. Tidak tahu petunjuk. Di dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, ini penting ini, aswaja, itu mengatakan bahwa akal yang dianugerahkan oleh Allah bagi manusia, akal itu pertama bisa mengenali Tuhan. Kenapa? Karena alam raya ini bukti adanya Allah. Logikanya sederhana, sesuatu yang maujud itu mesti ada yang mewujudkan, ada yang memaujudkan. Tas ini benda, ono benda kan? Mosok sampean percaya ini tiba-tiba ada. Sesuatu yang ada diadakan dari ketiadaan. Udah masuk akal. Orang ateis kan bilangnya begitu. Alam raya ini muncul dari ketiadaan. Ya apa ketiadaan? Mesti ada yang mengadakan. Cingkir, lalu dalamnya ada teh. Mosok teh itu moro-moro dadi. Mesti ana sing ngudek mangan.
Siapa yang nguduk tadi? Jenengan? Mbak Nia. Ah, nguduk kayak gula. Ono gulane tak gak iki? Coba ya tes ya. Ah, legi. Ono legi nih berarti ono gula nih. Ono gula. Ono pabrik gula. Lo kan begitu terus begitu. Lah ono gula ndek pabrik digawe, berarti ono tebu nih. Tebu siapa yang mengadakan? Lo kan begitu. Itu akal bisa menemukan bahwa Allah itu ada Allah. Tapi akal tidak tahu bagaimana cara beribadah, cara berterima kasih. Inilah kemudian dibimbing oleh wahyu, gitu loh. Oh, cara berterima kasih ini. Lek dadi hamba, iku gini, sholat. Diperintah oleh Allah beberapa kewajiban-kewajiban. Maka orangnya namanya punya beban taklif. Orangnya namanya mukallaf. Paham? Nah, yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Ilan nur itu menuju cahaya. Cahaya itu apa? Agama Islam. Di surah Ibrahim juz 13, ada yang sudah sampai juz 13. Itu kan juga ada minadh-dhulumat ilan nur. Sampeyan tak ceritani. Pernah tahu R.A. Kartini? Kartini itu saudaranya namanya Kartono. Loh, sampeyan baca itu sampeyan. Kalau enggak salah iya itu ada itu. Saya pernah baca di mana ya? Bener apa enggak ya? Kok jadi ragu ini. Kartini itu dulu ngaji, beliau itu orang priayi. Priayi itu anak bangsawan. Ini anaknya tokoh bangsawan, bupati di Jepara sana. Oh, suaminya ya bupati ya. Nikah ketika masih muda. Wong wafatnya Kartini itu usia berapa? 20 tahun melahirkan anak pertama, wafat. Tapi daya kritisnya itu sejak muda. Sejak usia sanawiyah itu sudah pinter. Tapi zaman dulu belum ada sanawiyah. Makanya Kartini itu inspirasinya dari mana? Itu beliau itu ngaji ke Kiai Soleh di Semarang, daerah namanya Darat. Makanya terkenal Kiai Soleh Darat. Jangan kemudian saya bertanya, kalau ada Kiai Soleh Darat, ada laut, ada udara, enggak ini nama daerah. Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh itu katanya datang ke rumah Adipati ini di rumahnya Kartini itu ngaji tafsir. Sampai pada surah Ibrahim. Kartini itu mengusulkan, gimana kalau dibikin tafsir itu dijelaskan dengan bahasa Jawa agar kita ini bisa meneguk petunjuk dari Al-Qur'an. Quran itu kan petunjuk. Ya. Terus ada yang bertanya begini, ini pernah diceritakan oleh Gus Baha. Iki rotok menggok mana ini? Jadi ceritanya bertumpuk-tumpuk. Iki durung mari menggok gini sih. Tapi tidak apa-apa, nanti sampean punya wawasan. Ya, tidak hanya kawasan. Kalau kawasan ada kawasan Gus Dur. Ini di sini wawasan. Karena gini, sampean pernah mendengar sesuatu. Nanti ketika sampean terus belajar ketemu dengan guru yang berbeda, sampean mendengar apa yang pernah sampean dengar, yang dulu mungkin fahamnya setengah-setengah, nanti bisa jadi Allah berikan pemahaman itu lewat orang lain. Bisa begitu. Saya lanjutkan cerita yang tadi. Quran itu kan petunjuk. Kemudian ada orang-orang yang tidak percaya kepada Quran, itu mengatakan begini, Quran itu katanya hudal linnas. Kalau di Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Opo akeh menungso sing tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Itu gambarannya sederhana. Ini teh, ini cingkir ya, dalamnya ada tehnya. Teh ini punya sifat, dia menyegarkan, atau air putih lah. Atau dia ini kalau diminum itu melewati tenggorokan kan kerosok, anget esok-esok kan enak, seret begitu. Ya, contohnya begini. Nah, ini contohnya. Mohon maaf, contoh hanya dilakukan oleh ahli. Nanti kalau sampean minum teh ya ganti sampean yang ngaji di sini, saya tak di sana. Harus sampean mosok minum teh segitunya. Enggak, ini guyon. Saya lanjutkan. Saya contohkan air putih aja. Air putih
di botol, entah merek Clio, entah merek Sleo, macam-macam itu mereknya tuh. Itu air itu kan punya sifat menyegarkan. Ini galon ini isinya air kan, menyegarkan kan. Kira-kira nek tak delok tok teko kene, tapi saya ndak meneguk, ndak meminum air itu, segeri kerasa enggak? Ndak kerasa karena saya ndak bisa, tapi sifat yang dibawa oleh air itu menyegarkan. Baru kalau saya minum, alhamdulillah. Manis mari poso, dhahaba dhama'u wa batallatil uruq. Mulai teles iki, al uruq. Kan begitu, kerongkongan nih teles. Sama petunjuk Al-Quran juga begitu. Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang mau mendownload atau mengunduh petunjuk yang ada dalam Quran. Sampai ini termasuk orang-orang yang sudah berusaha untuk itu. Tapi karena proses, ini bisa jadi kesegarannya bisa berbeda satu sama lain. Tapi semakin digali, ini semakin luar biasa. Jadi kehebatan Al-Quran itu begitu. Bentar lagi. Nah, kembali ke cerita tadi. Cerita yang mana ya? Cerita yang mana tadi? Hah? Enggak, sebelum belok ke situ. Mbak Soleh darat. Bukan Mbak Soleh. Jadi Mbak Soleh darat ini kemudian setelah mendapat masukan dari Kartini, karena Kartini senang banget dengan penjelasan dari Mbah Soleh Darat terkait dengan tafsir Al-Quran. Akhirnya Kartini itu mendapatkan inspirasi minadh-dhulumati ilan nur itu, yang kemudian kan banyak surat-suratnya Kartini itu kepada Nyonya Abendanon kalau tidak salah itu. Saya lupa, ini sudah lama baca ini. Dulu pernah waktu saya masih di sebelah sekian puluh tahun yang lalu itu, saya kultum Sabtu malam Ahad. Saya kalau maghrib ngimami di masjid itu, setelah itu sambil nunggu ngaji itu ada kultum. Itu saya bikin beberapa seri bicara tentang Kartini. Waktu itu April ya, bulan April itu. Jadi biar paham tentang Kartini. Jadi selama ini Kartini itu yang difahami itu hanya emansipasi dan hanya kebayaknya. Tapi padahal tidak hanya itu, pemikirannya luar biasa. Lalu kemudian dibukukan oleh Armin Pane. Mungkin sampean tahu kalau belajar bahasa Indonesia, itu ada kata Kartini itu dari surat-suratnya itu habis gelap terbitlah terang. Itu sebenarnya inspirasinya dari Al-Quran, minadh-dhulumati ilan nur. Habis ngaji ke Mbah Soleh Darat tadi itu. Jadi kayak begitu. Sehingga menginspirasi, sehingga Kartini mengatakan bahwa perempuan itu juga layak mendapatkan pendidikan, karena waktu itu sangat tertutup bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan sebagai hak bagi perempuan. Kita lanjutkan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Ini wali secara umum. Jadi orang kalau imannya semakin baik, itu dia menjadi kekasih Allah. Kenapa kok orang itu ibadahnya tambah api, imannya tambah api? Karena menjadikan Allah juga sebagai kekasih. Ini kalau sudah semakin meningkat, itu nanti yang dikatakan dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih, nggak punya rasa khawatir, nggak punya rasa sedih, karena punya Allah. Itu. Nah, sekarang ada jalur yang lebih bagus lagi untuk menjadi wali-wali Allah, itu lewat jalur ilmu. Makanya orang kalau ilmunya semakin meningkat, itu mestinya semakin tinggi rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi rasa takut kepada Allah, maka semakin berpotensi dia menjadi kekasih Allah. Makanya muncul wali-wali yang makna khusus. Itu waliullah. Pernah tahu kan? Contoh yang paling dekat almarhum al-Maghfurlah Kiai Adlan Ali. Kiai Adlan Ali itu muridnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Adlan Ali itu adiknya Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali pondok sebelah, Kiai Adlan Ali kemudian mendirikan pondok Wali Songo. Kan begitu. Itu adiknya Kiai Maksum.
Kiai Adlan Ali itu contoh kecilnya yang disebut salah satu karomahnya beliau yang sangat terkenal itu ketika ngaji Ramadan di Tebu Ireng, ngajinya kitab Fathul Qorib fikih, setiap bab sholat al-istisqa, sholat istisqa minta hujan itu walaupun musim kemarau tiba-tiba hujan, dan itu terulang tidak hanya sekali, beberapa kali, sehingga orang niteni. Itu contoh kecil. Ada wali yang sangat masyhur, wali Jarul Ilmu, ibadahnya luar biasa di di Pasuruan. Ada yang dari Pasuruan, namanya Mbah Hamid, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid itu dari jalur mbahnya beliau ada namanya Mbah Muhaimin dari Lasem. Nanti Mbah Muhaimin jalurnya nanti ke bawah-bawah itu ketemu nyambung dengan Gus Baha. Mbah Muhaimin itu adalah pernah menikah dengan Bunyai Khairiyah. Jadi Bunyai Khairiyah Hashim itu kan ditinggal wafat Kiai Maksum Ali itu kan di usia berapa itu? Bunyai Khairiyah lahir tahun 1900 berapa? 6 ya? 900 berapa? Kok lupa saya. Ada di kalender kan ada itu. Wafat tahun 83. Kau nok tolong-tolong ini kak dipasang ini. Ya. Nah, tahun 1933 Kiai Maksum wafat. 34, 35, 36, 37. 1937 Bunyai Khairiyah berangkat ke Mekah. Tinggal di sana 20 tahun. Di sana ngaji sekaligus belajar, sekaligus mengajar, sekaligus mendirikan madrasah lil banat. Jadi sekolah untuk perempuan. Jangan dibayangkan sekolah untuk perempuan seperti hari ini. Di Saudi zaman tahun itu masih ketat-ketatnya Wahabi. Yang negara Saudi itu berdiri 1924. Baca sejarah itu. Ya. Beliau ngajar di sana. Lalu kemudian di sana sempat menikah dengan tadi itu Mbah Muhaimin dari Lasem. Punya putra. Tapi putranya wafat di sana, Mbah Muhaimin juga wafat di sana, sehingga akhirnya pas pulang ke Indonesia setelah diminta oleh Presiden Soekarno untuk pulang, itu sendirian lagi. Tahun 57 pulang, melanjutkan mengasuh pesantren Seblak. Lah ketika ditinggal ke sana, pesantren Seblak diasuh oleh Bunyai Abidah dengan Kiai Mahfud Anwar. Bunyai Abidah itu kakaknya Bunyai Jamila. Bunyai Abidah itu istrinya Kiai Mahfud Anwar. Itu orang tuanya Kiai Abdul Hakim, Gus Kikin, Yai Kikin pengasuh Tebu Ireng. Namun biar tahu sejarah ini, mbah-mbah masyayikh kita ini. Lah, Bunyai Khairiyah itu punya suami Mbah Muhaimin. Mbah Muhaimin ini pernah suatu ketika, ini cerita karomahnya Kiai Hamid Pasuruan. Saya dulu masa kecil saya tinggal di rumah ini. Mbah Khairiyah di sini, Bunyai Khairiyah di sini. Itu di kamar yang situ. Tapi dulu kan settingannya tidak begitu, tapi kamarnya tetap. Saya masih ingat di sebelahnya tempat tidurnya Bunyai Khairiyah itu ada bel. Bel itu kalau beliau kan sudah sepuh ya, gerak. Itu kalau manggil butuh apa itu dipencet bel itu. Dan dulu kan belum ada HP. Saya tuh sering masuk kamar situ, saya mainan belnya itu. Cilik saya. Setiap mau tidur tuh mesti salim beliau. Semua begitu. Lah, pernah suatu ketika ayah saya itu diutus oleh Bunyai Khairiyah itu untuk sowan Mbah Yai Hamid. Itu di tahun 79 atau 80-an, akhir 70-an. Karena Mbah Yai Hamid itu terkenal waliullah. Ayah saya itu mau sowan tuh tidak berani, takut. Waduh. Akhirnya ayah saya itu minta diantar temannya, yang temannya itu masih keponakannya Mbah Hamid. Akhirnya minta diantar, Gus, aku terno nang sowan Mbah Hamid. Oh iya, Mbah Hamid kan banyak tamu. Tiba-tiba sampai masuk gerbang, baru di gerbang tuh Mbah Yai Hamid langsung berdiri. Monggo, langsung dipersilakan. Ayah saya itu langsung dipeluk itu, diginikan. Jenengan ini pun ajri-ajri. Pun ajri-ajri itu tahu artinya. Sampean kesini tuh jangan takut. Mbah kulon itu nggih mbah jenengan, mbah saya tuh ya mbah sampean, Mbah Muhaimin itu masih garis keturunan ke atas dari Lasem.
Karena Mbah Muhaimin pernah menikah dengan Bunyai Khairiyah. Padahal ayah saya itu tidak pernah mengucapkan, tidak pernah ngomong takut. Tapi Mbah Hamid langsung, sampean gak usah wediri nih. Kalau bahasa Jawanya begitu. Mbah saya itu yang baik sampean. Begitu sudah bertamu, ini yang cerita ayah saya ini. Tiba-tiba datang orang, datang bawa koper, tapi baru di gerbang Mbah Hamid sudah berdiri. Sampai kembali pulang, urusi orang tuanya. Akhirnya, Mbah mau sowan, terus boten pangsul mawon, pulang aja. Niki Mbah, koper itu ditaruh di situ. Ternyata koper itu isinya uang. Sowan ke Mbah Hamid sambil ngaturi uang itu. Ternyata singkat cerita setelah digali, kenapa orang ini disuruh pulang? Orang ini durhaka pada orang tuanya tidak direken. Padahal Mbah Hamid tidak ada yang laporan, tapi beliau tahu orang suruh pulang tidak boleh sowan, suruh ngurusi orang tuanya. Akhirnya uangnya yang dibawa tadi dibuka, dibagi-bagi ke tamu tadi. Mbah Hamid tidak ngambil. Itu contoh betapa kekasih Allah itu jalurnya banyak. Ada jalur tadi itu yang secara umum ibadahnya, tapi ini harus diilmoni. Makanya jalur ilmu dan ibadah ini luar biasa untuk menjadi kekasih Allah. Lah ini jaminan Allah mengatakan begini, le ono uwong sing menyakiti kekasihku, maka aku proklamirkan, aku kumandangkan perang kepada dirinya. Artinya apa? Jangan sampai kita menyakiti kekasih Allah, karena Allah bisa murka. Gitu loh intinya, pesannya begitu. Faham? Kekasih Allah itu bentuknya banyak. Kadang tidak harus secara zahir. Ada wali itu mastur tidak terlihat. Ada nyamar jadi pemulung. Sampai jangan melihat zahirnya, pemulung, alah opo ini. Siapa tahu orang seperti beliau itu kalau malam bermunajatnya sambil nangis. Sementara kita yang berkecukupan umpama tidak pernah munajat, tidak pernah ibadah yang serius. Ya opo kate dadi wali. Begitu. Maka orang-orang seperti itu dilindungi. Makanya kita itu tidak boleh menjudge orang, apalagi kemudian hanya melihat sekilas kemudian mengatakan Allah, meremehkan dari hal-hal yang sifatnya zahir. Ada orang ngeteri kerupuk, alah betulan kerupuk. Belum tentu. Kadang yang jualan kerupuk itu jauh lebih mulia di hadapan Allah, ketakwaannya lebih tinggi dibanding yang pakai sarung begini. Bisa jadi loh dalam penilaian Allah. Paham? Makanya manusia itu dahulukan husnudzon. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuka waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sababu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.